Salam Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya MPS melalui program pesan suara 5 menit via YouTube. Hari ini yang ke-111 dengan tema Hajaran Tuhan sebagai wujud cinta kasih-Nya kepada kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang menjaga dan selalu melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya, oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita peroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita peroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Maka memang tiap-tiap ganjaran yang waktu Ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Ayat nas dari Ibrani yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat nas di atas, akan muncul pengertian bahwa sebagai anak Tuhan, selain mendapatkan kasih darinya, dari Tuhan, kita juga harus mengalami hajaran darinya, dari Tuhan. Hajaran memiliki pengertian bukan suatu pukulan yang didasari oleh perasaan marah dan benci, namun suatu tindakan disiplin yang akan membawa kita kepada kedewasaan. Ajaran Tuhan dapat berupa masalah, penderitaan, dan juga kesesakan. Situasi-situasi sulit inilah hal yang paling tidak disukai, tidak diingini, dan berusaha untuk dihindari oleh siapapun. Siapa di antara kita yang ingin dan mau terus mengalami masalah penderitaan dan kesesakan dalam kehidupannya? Seperti cuaca buruk yang menghasilkan angin puting beliung dan mendatangkan bencana, memporak-porandakan bangunan, menumbangkan pohon, dan dapat menelan korban. Begitu juga dengan masalah penderitaan dan kesesakan yang terjadi dalam hidup ini seringkali menorehkan luka mendalam dan menyayat hati, sehingga banyak orang menjadi kecewa, frustrasi, dan berputus asa. Namun sesungguhnya ada sisi positif di balik masalah dan penderitaan yang terjadi. Semua bergantung pada cara kita memandang dan menyikapinya. Dalam Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian
ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah dan penderitaan terjadi dengan suatu tujuan untuk memproses kita supaya makin dewasa rohani. Tapi sayang, tidak semua orang Kristen menyadarinya, sehingga mereka melihat masalah hanya dari satu sisi saja. Bagi mereka, masalah tak jauh berbeda seperti monster menakutkan yang sewaktu-waktu siap menerkam dan menghancurkan kehidupan rumah tangga dan pelayanan kita. Akhirnya, banyak di antara orang Kristen yang kecewa, marah, memberontak, dan kemudian lari meninggalkan Tuhan oleh karena tidak tahan dengan ajaran dari Tuhan. Namun, Alkitab menegaskan suatu ayat nas, sesuai dengan ayat nas tadi, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita harusnya bersyukur, sebab ajaran adalah wujud cinta kasih Tuhan kepada kita. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami agar kami membuka diri terhadap ajaran Tuhan kepada kami. Karena di balik itu semua ada maksud Tuhan yang indah bagi pertumbuhan iman percaya kami. Dan itu juga bukti kasih Tuhan kepada kami. Sekarang kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini, masalah rumah tangga, kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, dan masalah pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi korban bencana alam, gempa bumi di Cianjur. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, aparat keamanan, para relawan, dan para donatur. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.